Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS Keperawatan tahun 2024. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS atau P3K tahun ini dan semoga lolos dengan nilai maksimal. Jangan lupa share video ini ke teman sejawat lainnya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Tindakan yang dilakukan perawat DL adalah pemeriksaan titik-titik. Nah, di sini mengenai tindakan, teman-teman. Selanjutnya kita bahas atau kita baca narasinya. Tuan MS dirawat di rumah sakit karena luka gangren yang tidak sembuh-sembuh selama 1 tahun. Klien mengeluh sering kencing, sering haus, dan sering lapar. Klien memiliki riwayat penyakit diabetes. Klien juga mengeluh nyeri, pegal, kram, tidak nyaman pada kaki bagian bawah yang terjadi saat beraktivitas dan menghilang dengan istirahat. Perawat DL akan melakukan tindakan untuk memastikan terjadinya PAD. Nah, teman-teman, apa itu PAD? Nanti kita bahas. Untuk option A, edema. Untuk B, tonus otot. C, skala nyeri. D, ankle brachial index atau ABI. E, gula darah sewaktu atau GDS. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu PAD. Peripheral artery disease adalah suatu kondisi peredaran darah saat pembuluh darah yang menyempit mengurangi aliran darah ke kaki. Di sini untuk option A ini salah karena tidak termasuk tindakan. Option B juga salah karena tidak termasuk tindakan. Option C ini juga salah, juga tidak termasuk tindakan. Option D ini bisa jadi benar. Untuk option E, GDS ini salah, teman-teman. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu D, ankle brachial index atau ABI. Apa itu ABI? ABI atau ankle brachial index adalah rasio tekanan darah di pergelangan kaki dengan tekanan darah di lengan atas. Dibandingkan dengan lengan, tekanan darah yang lebih rendah di kaki menunjukkan arteri yang tersumbat karena penyakit arteri perifer. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Dari kasus di atas, peran perawat DL adalah perawat DL lulusan nurse sebuah perguruan tinggi negeri. Perawat DL juga menjadi anggota PPNI di Kabupaten X. Perawat DL saat ini bertugas di ruang rawat inap Rumah Sakit X. Perawat DL telah selesai melakukan pengkajian kepada Tuan MS yang didiagnosis menderita tifus abdominalis. Selanjutnya, perawat DL membuat analisa data untuk menentukan masalah keperawatan yang dialami Tuan MS. Nah, pada soal terdapat kalimat perawat DL telah selesai melakukan pengkajian kepada Tuan MS. Jadi untuk peran perawat DL yaitu care provider. Oke, kita bahas untuk jawabannya. Care provider atau pemberi asuhan yaitu memberi pelayanan dan perawatan agar kesehatan pasien segera pulih. Community leader atau pemimpin komunitas yaitu perawat dapat berperan sebagai seorang pemimpin untuk komunitasnya atau pasien terutama bila ada keluhan dalam penanganan baik itu untuk pasien atau lingkungan di mana perawat bekerja. Edukator atau pendidik yaitu perawat dapat memberikan pengetahuan agar pasien dapat mengetahui penyakit yang dialami, sehingga pasien dapat mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Sedangkan advocate
atau pembela, yaitu perawat dapat menjadi pembela yang memperjuangkan hak-hak pasien dan juga komunitas atau pengetahuan yang mereka punya. Sedangkan untuk researcher atau peneliti, yaitu perawat dengan pengetahuan dan kemampuan intelektualnya yang dimiliki dapat menjadi seorang peneliti sederhana dalam bidang keperawatan yang dimiliki. Jadi karena di sini perawat DL telah melakukan pengkajian, jawaban yang benar yaitu D, care provider. Berikutnya kita bahas soal nomor 3. Dari kasus di atas, prinsip etik keperawatan yang dilakukan perawat DL adalah, nah ini mengetahui etik keperawatan ya teman-teman. Jadi teman-teman semua harus paham mengenai prinsip etik keperawatan. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Tuan MS dirawat di ruang perawatan interna. Klien sudah 1 hari tidak selera makan, sering berkeringat di malam hari dan tampak lemas. Kesimpulan dari hasil pengkajian dan pemeriksaan, klien adalah suspek TB paru. Perawat DL akan melakukan pemasangan infus NaCl. Sebelum melakukan tindakan tersebut, perawat DL melakukan informed consent untuk meminta persetujuan klien. Nah, apa prinsip etik perawatan yang dilakukan perawat DL? Di sini perawat DL telah melakukan informed consent, di mana perawat DL memberikan penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada klien. Apakah klien setuju dengan tindakan tersebut? Jadi untuk jawaban yang benar yaitu C, autonomi. Kita bahas satu persatu mengenai prinsip etik perawatan ini. Untuk autonomi, yaitu seorang perawat harus melibatkan klien dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan klien tersebut. Contohnya informed consent tersebut. Beneficence atau berbuat baik, yaitu seorang perawat harus melakukan sesuatu yang baik dan tidak merugikan orang lain yang berlandaskan kepada ilmu dan kode etik keperawatan. Justice atau keadilan, yaitu seorang perawat yang menerapkan prinsip keadilan akan bekerja dengan benar sesuai hukum dan standar yang ditetapkan. Non-maleficence atau tidak merugikan, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada kliennya tidak boleh menimbulkan kerugian atau bahaya, seperti cedera secara fisik maupun psikologis. Veracity atau kejujuran, yaitu perawat harus menjelaskan kebenaran dan meyakinkan bahwa pasiennya sudah mengerti dengan apa yang disampaikan. Fidelity atau ketaatan, yaitu seorang perawat harus menjaga kesetiaan dan memegang teguh komitmen serta kode etiknya dalam praktik keperawatan. Confidentiality atau kerahasiaan, yaitu perawat dapat menjaga privasi setiap pasien yang ditangani. Accountability, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat harus dipertanggungjawabkan dan dapat dinilai oleh orang lain. Jadi jawaban yang benar yaitu C, autonomi. Selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Tindakan untuk membunuh bibit penyakit di luar tubuh disebut A. Disinfeksi, B. Isolasi, C. Karantina, D. Sterilisasi, atau E. Imunisasi. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk A ini bisa jadi benar. Untuk option B ini salah karena isolasi merupakan pemisahan penderita penyakit yang terinfeksi dari orang-orang yang sehat di sekitarnya untuk menghindari penularan. Jadi isolasi itu bukan termasuk tindakan untuk membunuh bibit penyakit. Untuk option C, karantina ini juga salah karena karantina merupakan pembatasan kebebasan seseorang yang diduga telah tertular suatu penyakit. Sedangkan option D ini juga salah karena sterilisasi merupakan suatu tindakan untuk membunuh kuman patogen dan apatogen beserta sporanya pada peralatan dan kedokteran dengan cara merebuh stum
panas tinggi, atau menggunakan bahan kimia. Sedangkan yang ini juga salah karena imunisasi merupakan upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman disinfeksi. Jadi, tindakan untuk membunuh bibit penyakit di luar tubuh yang benar yaitu A. Disinfeksi. Berikutnya kita bahas soal nomor 5. Waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit yaitu A. Epidemi, B. Inkubasi, C. Infeksi, D. Virulensi, atau E. Endemi. Untuk option A, epidemi, ini merupakan menyebarnya penyakit pada banyak orang. Jadi bukan waktu antara masuknya suatu bibit penyakit. Option A ini salah. Untuk option B, inkubasi, ini bisa jadi benar. Untuk option C, infeksi. Infeksi ini merupakan masuknya disertai pertumbuhan dan perkembangbiakan suatu penyakit di dalam tubuh. Ini salah karena infeksi ini tidak sampai timbulnya gejala-gejala penyakit. Sedangkan option D, virulensi, yaitu ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit. Jadi ini tidak benar. Sedangkan option E, endemi, yaitu berkecamuknya suatu penyakit indeksi yang terus-menerus terdapat di suatu daerah mengenai segolongan penduduk. Ini tidak tepat. Jadi jawaban yang benar yaitu B. Inkubasi, yaitu waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit. Selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Tingkat oksigen dalam darah yang rendah disebut dengan A. Hematokrit, B. Hipoksemia, C. Hipogliksemia, D. Hemoglobin, atau E. Anemia. Kita bahas satu persatu. Untuk option A, hematokrit yaitu mengukur persentase volume darah yang diambil oleh sel darah merah. Hipogliksemia yaitu tingkat gula yang rendah di dalam darah. Jadi option A sama option C ini kurang tepat. Untuk option D, hemoglobin yaitu protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ini juga kurang tepat. Sedangkan option E, anemia, yaitu kondisi di mana jumlah sel darah merah kurang dari batas normal. Ini juga tidak tepat. Jadi untuk tingkat oksigen dalam darah yang rendah disebut dengan B. Hipoksemia. Selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Hormon yang berfungsi mendorong reabsorpsi natrium di ginjal, pelepasan kalium dan hidrogen melalui ginjal, dan peningkatan volume darah yaitu A. Adiponektin, B. Kalsitonin, C. Aldosteron, D. Angiotensinogen, atau E. Endorfin. Dan jawaban yang benar yaitu C. Aldosteron. Sebelumnya kita bahas untuk option A ini adiponektin yaitu mengontrol beberapa proses metabolisme seperti regulasi glukosa dan katabolisme lipid. Sedangkan option B, kalsitonin yaitu berfungsi menurunkan kadar kalsium darah dengan menghambat penyerapan kalsium di usus. Jadi jawaban yang benar yaitu C, aldosteron. Selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Yang bukan merupakan fungsi legislasi keperawatan adalah A. Memberi perlindungan pada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan, B. Mengatur kewenangan untuk menjalankan praktek medis secara perorangan, C. Memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan, D.
D. Menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat, atau E. Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Kita bahas untuk fungsi legislasi itu apa saja. Yang pertama, memberi perlindungan pada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Memelihara kualitas layanan keperawatan yang diberikan, menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat, memotivasi pengembangan profesi, dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Jadi yang bukan termasuk fungsi legislasi keperawatan yaitu B. Mengatur kewenangan untuk menjalankan praktek medis secara perorangan. Berikutnya kita bahas soal nomor 9. Di bawah ini merupakan persyaratan penyusunan diagnosis keperawatan kecuali A. Perumusannya jelas dan singkat dari respon klien, B. Spesifik dan akurat, C. Berorientasi kepada arah tindakan medik, D. Memberikan arahan pada asuhan keperawatan, atau E. Dapat dilakukan oleh perawat. Apa saja persyaratan penyusunan diagnosis keperawatan? Yang pertama, perumusan harus jelas dan singkat terhadap respon klien. Jadi untuk option A ini termasuk. Spesifik dan akurat, option B ini juga masuk. Dapat merupakan pernyataan dari penyebab. Memberikan arahan pada asuhan keperawatan, option D ini juga termasuk. Dapat dilaksanakan oleh perawat, option B juga termasuk. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu C, berorientasi kepada arah tindakan medik. Ini bukan termasuk persyaratan penyusunan diagnosis keperawatan. Selanjutnya kita bahas soal nomor 10. Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, praktik keperawatan adalah A. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara kolaborasi yang disesuaikan dengan perintah dokter. B. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu kedokteran. C. Tindakan pemberian asuhan perawat yang dilakukan mandiri di rumah dan di rumah sakit. D. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan, atau E. Tindakan pemberian pengobatan kepada pasien sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Jadi jawaban yang benar yaitu D. Praktik keperawatan adalah tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan.